Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you today? I'm fine, Miss. Alhamdulillah, I'm fine. How about you, Mom? Okay. Today the sixth meeting in this semester, and we have one meeting again before we do the mid test in egg meeting. So in this meeting we will discuss about the skewness and kurtosis, and this topic is continue in last week the topic of variability atau yang biasa diistilahkan dengan dispersion, and you have assignment that you finish it about the topic of dispersion. So today we will discuss about your assignment after we discuss skewness and kurtosis itu. Nah, di materi kali ini tadi I explain that you should read and understanding about the topic. So we have simple time, waktu yang sederhana to discuss it. Jadi kita tidak terlalu mengulur-ngulur waktu karena saudara sudah read and understanding about the topic. So in this meeting we only discuss and we only answer question about the topic. Nah, materi ini sebenarnya kita itu masih kelanjutan dari materi minggu kemarin. Jadi nanti answer and question-nya or discussion-nya silakan bisa tidak hanya materi hari ini, tetapi juga materi minggu terakhir kemarin, yaitu untuk yang variability. Karena minggu kemarin we asynchronous learning in Elena. Jadi kita tidak sempat bertatap muka, kita hanya diskusi via Elena dan grup WhatsApp. But before we started about our discussion, I will check your attendance. Ini sudah terlihat belum? Screen share-nya, saya screen share si Kadu sudah terlihat ya. Baik. Sudah, Bu. Ini saya cek dulu your attendance for today. Melania Fitri. Present. Oke, Anissa Octaviana. Mom. Present, ma'am. Dela Fionika. Present, ma'am. Anissa Nur Hidayah. Anissa mana? Belum join? Belum. Rifda Dayana. Present, ma'am. Fitri Nur Arifah. Present, Ma'am. Oke. Indah Present. Melia Stianawati. Indah. Present, ma'am. Rista Putri Hoirunisa. Present, ma'am. Oke. Present, ma'am. Rafa Ayu Kinanti. Present, ma'am. Oke. Intan Gianti. Present, ma'am. Ada. Rima Tri Vijayanti. Rima mana Rima? Oke, belum join ya. Gayuh Okta Alfani. Present, ma'am. Firnanda Yofi Himawan. Oke. Nur Syadiah Yusnina Rulita. Present, ma'am. Aura Putri Mahardika. Present, ma'am. Aldila Aulia Wanjar. Present, ma'am. Hana Amatasya. Present, ma'am.
Aulia Rizkyanandita, Present, Mom. Muhammad Fajar Adinugroho. Hadir, Mom. Oke, the last Rabia Tujalo. Rabia belum join. Oke, semoga nanti bisa join. Oke. Oke, kita masuk ke materi skewness and kurtosis. Oke, saya share screen slide skewness kurtosis sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ma'am. Oke. Nah, ini sebelum kita discuss more detail, saya akan menjelaskan secara ringkas dulu terkait dengan skewness sama kurtosis ini. Jadi, mungkin ini istilahnya itu agak sedikit sedikit asing ya di saudara semuanya terkait dengan skewness sama kurtosis ini. Kalau skewness itu istilah statistiknya ya. Skewness sama kurtosis. Kalau skewness itu kemencengan, kemencengan ya. Berarti menceng. Berarti kalau kita mengasumsikan menceng itu kan berarti kalau nggak menceng ke kanan, menceng ke kiri. Itu. Nah, kalau kurtosis itu runcing, keruncingan. Berarti kalau runcing itu ada yang runcing banget, istilahnya kalau di istilah Jawa itu lancip ya, lancip, keruncingan. Jadi nanti keruncingannya apakah dia runcing banget, ataukah dia nanti sedang-sedang saja, ataukah dia nanti agak landai keruncingannya. Nah, ini penting untuk kita memahami terkait dengan bagaimana nanti grafik yang sudah saudara buat sebelumnya, karena di materi dispersi itu ada sebelum dispersi ya, sebelum dispersi itu saudara ada materi untuk menggambar grafik, entah itu grafik apa namanya kurva O'Keeffe, kemudian poligon, histogram dan lain sebagainya. Nah, nanti dari grafik-grafik tersebut, dari kurva tersebut kita akan bisa melihat bagaimana kemencengannya, bagaimana keruncingannya. Itu apakah dia menceng banget? Mencengnya itu apakah menceng ke kanan, menceng ke kiri, ataukah dia simetris? Jadi antara sisi kanan dengan sisi kiri itu simetris. Ataukah justru nanti yang tidak simetris, artinya dia agak lebih menceng ke kanan, dia ataukah menceng ke kiri. Kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana keruncingannya seperti itu. Nah, ini juga kita bisa memahami kenapa sih kita penting untuk memahami sebuah kurva atau grafik ya, karena di statistika itu kita dihadapkan pada data-data yang mana data tersebut salah satunya itu bisa dideskripsikan melalui grafik. Jadi data mentah tersebut yang sudah kita olah kemudian kita gambar grafiknya, nanti kita bisa melihat bagaimana sifat dari grafik tersebut. Itu sifat-sifatnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sifatnya itu misalkan dari datanya ternyata grafiknya itu kok istilahnya nggak simetris, ada yang menceng lah, menceng ke kanan, menceng ke kiri, runcingnya juga tidak pas dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa lihat oh ternyata dari grafik ini kita bisa menyimpulkan ternyata grafik yang sudah ada itu memiliki keruncingan yang misalkan meso, kemudian ada pletikurti, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian kemencengannya pun juga sama. Apa? Misalnya nanti ternyata grafiknya itu tidak simetris karena grafiknya itu terlalu menceng ke kanan maupun menceng ke kiri. Nah, nanti kita bisa lihat. Nanti saudara juga bisa membandingkan hasil dari pekerjaan saudara yang sudah dilakukan, yang sudah diselesaikan di materi distribusi frekuensi. Nanti bisa terlihat apakah grafiknya itu menceng ataukah runcing. Kalau misalnya menceng,
mencengnya kemana, menceng ke kiri atau ke kanan, atau justru grafiknya itu ternyata simetris, artinya dia tidak menceng ke kanan, tidak menceng ke kiri, seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saudara pahami. Ini saya rasa juga saudara sudah membaca tadi bahwa skewness atau kemencengan ini, jadi kalau di istilah statistik kita sudah tidak memakai kemencengan ya, meskipun secara bahasa Indonesia ini artinya menceng, tetapi agar lebih ilmiah kita menyebutnya skewness. Itu adalah skewness ini menjadi sebuah nilai indikasi sejauh mana distribusi itu simetris. Jadi kalau simetris itu artinya antara sisi kanan dengan sisi kiri itu sama. Nah, skewness ini adalah sebuah indikasi sejauh mana distribusi dari data-data tersebut. Jadi bagaimana distribusinya kita bisa melihat dari skewness-nya. Nah, jika sebuah distribusi itu simetris, artinya antara sisi kanan dengan sisi kiri itu simetris dan berada dalam satu modus artinya nilai yang paling sering muncul, kemudian min median modusnya itu sama. Jadi sebuah kurva dikatakan simetris jika nilai min median modusnya itu sama. Sama dalam artian statistik itu bukan berarti angkanya itu persis plek, enggak, cuma berada dalam satu titik yang sama. Itu min median modusnya itu sama. Jadi meskipun nilai minnya itu 36,2, mediannya 36,5, kemudian modusnya 36,3, itu kan masih secara statistik nilai itu masih sama. Itu. Nah, kalau misalnya nilai min median modusnya itu sama, maka bisa dikatakan bahwa distribusi atau penyebaran datanya itu simetris. Berarti tidak menceng, simetris. Tetapi saudara nanti bisa lihat dari data yang sudah saudara kerjakan di materi sentral tendensi minggu kemarin. Nanti kita akan cek coba apakah hasil saudara nilai min median modusnya itu sama. Kalau nilai min median modusnya sama, berarti grafik yang nanti akan saudara gambar, atau kalau tanpa kita menggambar grafiknya pun, itu skewness-nya pasti tidak ada, artinya simetris. Tapi jika nilai min median modusnya itu berbeda, kita bisa lihat, oh berarti pasti data tersebut itu memiliki skewness atau kemencengan. Seperti itu. Pokoknya intinya untuk menentukan apakah data itu menceng atau tidak, apakah data tersebut have skewness or not, berarti dilihat dari nilai min median modus. Itu paling gampang. Itu nanti bisa dilihat apakah nilai min median modusnya itu sama ataukah berbeda. Nanti kalau berbeda, apakah berbedanya itu nilai minnya lebih besar ataukah nilai minnya itu lebih kecil. Seperti itu. Nah, ini untuk distribusi simetris berarti nilai kemencengannya itu sama dengan 0. Artinya dia tidak memiliki kemencengan karena 0 ya. Jadi simetris. Tapi kalau menceng ke kanan maupun menceng ke kiri, kalau menceng ke kanan, skewness right, itu nilai min lebih besar. Nilai minnya itu lebih besar. Tapi jika skewness-nya itu adalah skewness left, itu nilai min-nya lebih kecil. Lebih kecil. Nah, sekarang saudara bisa lihat dari pekerjaan saudara di tugas yang kedua kemarin untuk sentral tendensi, itu nilai min-nya apakah lebih besar ataukah lebih kecil dari nilai median dan modusnya. Silakan bisa dicek dari pekerjaan saudara.
Nilai min-nya lebih besar atau lebih kecil? Nilainya berapa? Dari pekerjaan minggu kemarin. Nilai min-nya lebih besar atau lebih kecil? Silakan, ada yang mau menjawab atau memaparkan hasil dari pekerjaannya? Nur Sadiah mungkin masih di mute. Sadiah masih di mute. Nah, Min-nya lebih kecil, Bu. min-nya lebih kecil. Iya, Lebih kecil dari median dan modusnya ya? iya. Oke, berarti kalau dilihat dari nilai min, median, modusnya, kira-kira nanti skewness-nya itu skewness right atau skewness left? Skewness left. Nah, itu. Jadi sudah bisa dilihat ya, kalau punya Nur Sadiah itu nilai min-nya itu lebih kecil. Lebih kecil dari nilai median dan nilai modusnya. Berarti pasti kurva atau nanti grafiknya itu tidak mungkin berdistribusi simetrik. Tidak simetris nanti kalau digambar ya. Kalau digambar dalam bentuk kurva. Tetapi kurvanya dari data segmen kita minggu kemarin itu ternyata nilai min-nya lebih kecil. Sehingga nanti kurva yang tergambar itu pasti menceng ke kiri atau skewness left. Itu kalau dari jawaban Sadia. Nanti kita coba akan cek jawaban dari teman-teman yang lain. Apakah sama ataukah berbeda. Itu. Nah, kurang lebih gambaran dari kurvanya itu seperti ini. Yang hijau itu adalah skewness right, kemudian kalau yang merah itu skewness left. Jadi ini tidak simetris ya. Kalau yang hijau ini kan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat, kemudian kalau mencengnya itu menceng ke kiri, ini seperti ini. Nah, itu. Berarti nanti kurva yang akan saudara gambar, nanti kalau dari data itu, data tugas kemarin, itu kurang lebihnya, karena hasil dari Nur Sadiah itu skewness left, berarti kurang lebih nanti kurvanya akan seperti yang garis merah ini. Itu ya. Nah, kita akan, setelah kita tahu, ternyata nilai min, median, modusnya, ternyata dari tugas kemarin itu nilai min-nya itu ternyata lebih kecil. Berarti dia skewness left. Nah, kita nanti akan tahu kira-kira seberapa besar kemencengannya. Itu nanti kita bisa hitung. Tadi pertama kita sudah tahu, ternyata data kita itu menceng ke kiri. Nah, kita juga pasti akan bertanya, kira-kira seberapa besar kemencengannya. Nah, untuk mengukur seberapa besar kemencengannya, kita bisa menggunakan formula dari koefisien Calperson. Nih, saudara bisa lihat di slide yang sudah saya share di sini. Jadi, untuk menghitung besarnya skewness itu adalah rata-rata dikurangi dengan modus dibagi dengan standard deviation. Itu ya. Nah, kemarin juga saudara sudah menghitung bagaimana menghitung rata-rata, bagaimana menghitung modus, bagaimana menghitung standar deviasi. Itu. Nah, yang standar deviasi sudah kan ya? Sudah belum? Sudah pernah mengerjakan yang standar deviasi? Sudah pernahkah? Belum kayaknya. Belum. Nanti setelah ini kita akan belajar karena kita kemarin baru sentral tendensi ya. Baru sentral tendensi berarti materi setelah sentral tendensi itu adalah variability atau dispersion. Salah satu alat ukur dalam dispersi itu salah satunya adalah standar deviasi ini. Nah, karena kita belum mengetahui bagaimana menghitung standar deviasi, ini sebenarnya
untuk latihan soalnya nanti, tapi untuk kemencengan ini kita tidak ada latihan soal, nanti saudara bisa latihan soal mandiri. Nah, biasanya untuk standar deviasi ini ada yang sudah diketahui dan ada yang belum diketahui. Kalau belum diketahui berarti saudara nanti harus menghitung, tentunya saudara harus tahu dan paham rumus dari standar deviasi ini. Dan ada juga nanti kalau misalnya kita sempat latihan, berarti standar deviasinya nanti langsung saya berikan berapa nilai dari standar deviasinya, seperti itu. Nah, nanti baru kita akan menemukan nilai dari skewness-nya. Itu. Nah, catatan ini jika nilai skewness-nya itu sudah diketahui, silakan bisa diperhatikan jika nilai skewness-nya itu positif, artinya distribusi frekuensi itu melenceng ke kanan atau skewness right. Tapi jika nilai dari skewness-nya itu ternyata negatif, maka distribusi frekuensinya itu melenceng ke kiri atau skewness left. Berarti kalau dilihat dari nilai min, median, modusnya yang tadi punya Nur Sadiah itu ternyata nilai minnya itu lebih kecil, skewness left, berarti nilai dari skewness-nya nanti ini bisa diprediksi pasti nilai skewness-nya itu adalah negatif. Seperti itu. Tapi bagaimana jika nilai skewness-nya itu 0? Jika nilai skewness-nya itu 0, artinya distribusi frekuensinya itu simetris. Dalam artian tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Karena dia simetris. Jadi sisi kanan dan sisi kiri itu dia seimbang. Seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui kira-kira hubungan rata-rata hitung, kemudian median, dan modusnya. Ini saudara nanti bisa perhatikan sebenarnya ini salah satu alternatif saja untuk menghitung skewness-nya. Itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita runut, ini kan rumus dari skewness-nya ya. Rumus dari skewness-nya ini nanti bisa dilihat. Ini kalau kita turunkan, itu rumusnya akan menjadi seperti ini. Itu. Tapi nanti saudara cukup menghitung skewness-nya itu dengan menggunakan rumus yang Carl-Pearson saja. Itu. Atau misalnya saudara pengen mengetahui lebih lanjut juga bisa menggunakan rumus yang ini yang ada di kotakan ini. Tapi paling mudah itu menggunakan rumus yang skewness-nya dengan koefisien Carl-Pearson. Itu lebih gampang. Nanti untuk standar deviasinya itu kalau misalnya latihan berarti nanti akan saya berikan langsung standar deviasinya, atau kita latihan skewness sama kurtosis itu setelah kita mempelajari dispersi. Jadi setelah materi skewness sama kurtosis ini. Gitu. Nah, ini indikasinya. Jadi jika nilai rata-rata itu lebih besar daripada nilai daripada nilai median dan modusnya, maka dia skewness-nya itu adalah skewness right. Tapi jika nilai min-nya itu kurang dari median, kurang dari modus, maka skewness-nya itu adalah skewness left. Jadi ada tiga jenis skewness ya. Bukan tiga jenis skewness, ada tiga jenis sifat dari grafik atau kurva, yaitu yang memiliki skewness right, yang memiliki skewness left, sama yang simetris, yang tidak memiliki skewness atau kemencengan karena dia seimbang antara kanan dan kiri. Yang diindikasikan dengan rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Itu. Nah, ini contohnya, contoh dari perhitungan skewness, di mana di sini ada variabel upah per jam dan jumlah karyawan. Ini saudara diminta untuk menghitung nilai dari rata-rata. Jadi dihitung dulu nilai rata-ratanya, kemudian modusnya berapa,
standar deviasinya berapa, kemudian kita baru mencari nilai dari koefisien Carl-Pearson skewness. Ini. Saya sudah memberikan jawabannya. Di sini yang harus saudara lakukan pertama itu adalah menentukan nilai tengahnya dulu. Nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah karyawan. Jumlah karyawan dikalikan dengan nilai tengahnya, dan seterusnya. Ini ketemu nilai mediannya. Mediannya itu adalah 404,5. Setelah ketemu mediannya, kita baru mencari nilai rata-rata. Ini siapa yang ngechat? Sebentar. Oke. Kemudian kita menghitung nilai rata-ratanya. Setelah tadi nilai mediannya, kemudian kita menghitung rata-ratanya, baru kita menghitung nilai modusnya. Nah, setelah ketemu 3 sentral tendensi tersebut, baru kita menghitung standar deviasinya. Nah, di sini saya sertakan perhitungan dari standar deviasi, di mana di situ sigma FI dikalikan dengan XI min X bar pangkat 2 per N min 1. Jangan lupa di akar. Itu. Nah, ketemu hasilnya, standar deviasinya atau yang disimbolkan dengan S sama dengan 62,25. Nah, kalau sudah ketemu 3 tadi di sentral tendensi plus 1 standar deviasi, langkah terakhir adalah kita memasukkan ke dalam formula dari skewness. Nah, kalau sudah dimasukkan, ketemu nilai skewness-nya itu adalah 62,31. Kira-kira ini termasuk ke dalam skewness left atau skewness right? Jika hasilnya itu skewness-nya adalah 0,6231. Ini kalau kita persentase jadi 62,31%. Kira-kira ini skewness left atau skewness right? Left atau right? Apa? Ini siapa yang mau jawab? Sadia. Ini left atau right? Right. Oke, kenapa kanan? Karena hasilnya positif. Ya, karena hasilnya adalah positif. Atau jika saudara lihat, diperbandingkan antara nilai median 404,5, kemudian nilai rata-ratanya 420,18, nilai modusnya 381,39, ini bisa kita lihat bahwa nilai rata-ratanya itu paling tinggi. Nilai rata-rata lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Itu. Sehingga skewness-nya itu adalah skewness right atau menceng ke kanan. Nah, seberapa besar nilai kemencengannya? Yaitu sebesar 0,6231 atau kalau kita konversi dalam persentase menjadi 62,31%. Itu kita ketemu nilai skewness-nya. Atau kita menggunakan rumus yang lain. Jadi kan tadi ada dua rumus ya. Kita pakai rumus yang skewness Carl-Pearson atau kita pakai rumus yang kedua. Saudara boleh memilih salah satunya. Yang jelas ini yang perlu saudara pahami itu hasil jika kita menggunakan dua rumus yang berbeda, itu pasti hasilnya juga akan berbeda. Itu kan? Nah, kalau yang pertama tadi skewness-nya itu 62,31. Ya, ini ya, 62,31 atau 0,6231. Kemudian yang kedua, mohon maaf yang ini bukan 62,311 ya, tetapi 62,25 karena nilai standar deviasinya kita
cek kembali, nilai standar deviasinya itu adalah 62,25. Ini saya sebentar nah, saya edit dulu. Nah, ini bukan 31, tetapi 62,25. Silahkan nanti saudara bisa hitung hasilnya, itu yang jelas hasilnya berbeda. Kalau di rumus yang pertama itu hasilnya 62,31. Kalau yang ini karena tadi pembagiannya berbeda, pasti juga ini selisihnya tidak terlalu jauh berbeda. Tetapi saudara tidak perlu risau, saudara tidak perlu bingung, Bu, kenapa hasilnya itu berbeda kalau kita menggunakan dua rumus tersebut. Tidak ada masalah jika hasilnya berbeda, asalkan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Berarti yang perlu saudara pahami adalah nilainya, nilai dari skewness-nya. Apakah nilainya itu positif, ataukah nilainya negatif, atau hasilnya justru malah 0. Itu yang terpenting. Karena di dalam skewness itu hal yang krusial yang perlu kita pahami itu adalah apakah skewness-nya itu skewness right atau skewness left. Itu sudah cukup. Jadi kalau nilai skewness-nya itu misalkan 75,56, ini sama-sama positif ya, sama-sama positif berarti sifatnya itu adalah skewness right atau menceng ke kanan. Itu jadi tenang saja, tidak perlu bingung. Tapi yang jelas untuk memudahkan saudara, silakan saudara bisa menggunakan rumus yang pertama, yang Culbertson itu yang paling umum untuk digunakan menghitung berapa besarnya skewness gitu. Ini jelas bahwa hasil perhitungannya itu berbeda karena adanya perbedaan antara nilai median dan nilai modus. Nah, apabila kita berkeyakinan bahwa modus bukan merupakan ukuran nilai sentral yang baik, sebaiknya kita menggunakan median. Gitu. Jadi, dari ketiga sentral tendensi, mean, median, modus, ini yang perlu saya tekankan kepada saudara, antara mean, median, modus itu 3 pengukuran tersebut yang paling bisa mewakili keadaan yang sebenarnya itu adalah perhitungan mean atau rata-rata. Jadi nilai dari rata-rata itu adalah nilai yang paling menggambarkan keadaan sebenarnya jika kita menghitung sentral tendensi. Nah, pasti saudara bertanya, Bu, lalu bagaimana dengan median dan modus? Di antara ketiga itu, median dan modus dan mean, itu yang paling menggambarkan keadaan sebenarnya itu adalah mean. Kenapa? Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Jadi, jika saudara menghitung rata-rata, itu kan semua data dihitung. Ya kan? Semua data, mulai dari data terkecil sampai data tertinggi, itu semuanya dihitung. Tapi, kalau di dalam median, itu kan tidak. Median itu hanya diambil nilai tengahnya. Sehingga ada data yang di situ tidak dihitung. Apalagi modus, nilai yang paling sering muncul. Kalau di data tunggal ya, entah itu median dan modus, itu kan tidak semua data masuk di dalam perhitungan. Tetapi kalau di mean, itu kan semua data tunggal itu masuk dalam perhitungan. Jadi mau dia data seperti apapun, itu semuanya dihitung. Begitu juga di data berkelompok. Sehingga di antara ketiga sentral tendensi itu yang paling menggambarkan keadaan sebenarnya dari data tersebut adalah mean atau rata-rata. Sehingga di sini yang perlu ditekankan saya memberikan catatan bahwa semakin besar nilai koefisien Culbertson, maka semakin tinggi tingkat kemencengan sebuah distribusi frekuensi atau kurva. Itu yang perlu saudara pahami, sehingga
dari rumus yang berbeda ini, ada dua rumus, tadi rumus yang pertama Carl-Person sama rumus yang kedua ini, kalau saya itu lebih cenderung untuk menghitung dengan menggunakan rumus koefisien Carl-Person. Jadi, tapi terserah saudara, saudara boleh menggunakan Carl-Person, boleh, mau rumus yang kedua juga boleh. Karena sama-sama di sini kita menghitung sentral tendensinya untuk dijadikan acuan dalam mengukur skewness-nya. Gitu. Jadi boleh mau pakai yang satu boleh, mau pakai yang dua juga boleh. Tetapi saya sarankan untuk memakai yang rumus Carl-Person yang pertama. Gitu. Kemudian setelah kita membahas skewness sama kurtosis, nah ini kita masuk di kurtosis. Nah, di dalam kurtosis atau keruncingan itu ada 3 jenis kurtosis, yaitu ada leptokurtik, ada mesokurtik, dan ada pletikurtik. Yang paling runcing itu adalah yang leptokurtik. Yang ini, yang leptokurtik. Tapi kalau yang tengah-tengah, yang tengah-tengah itu disebut mesokurtik, atau yang paling merah ini yang ketiga, itu yang paling landai, itu disebut pletikurtik. Nah, nanti dari kurva yang sudah saudara buat, nanti bisa terlihat bagaimana keruncingannya. Apakah dia termasuk ke dalam leptokurtik, mesokurtik, ataukah pletikurtik. Silakan nanti saudara bisa cek. Oke, itu saja pembahasan untuk skewness dan kurtosis. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Baik, silahkan jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang perlu kita diskusikan, tidak hanya pertanyaan ya, atau misalnya saudara punya opini, punya argumen terkait dengan materi skewness dan kurtosis ini. Yang jelas untuk yang keruncingan ini itu silakan nanti saudara bisa cek kembali apakah kurva yang sudah saudara buat itu sifatnya apakah pleti, meso, atau leptokurtik itu. Oke, silahkan ada pertanyaan. Ada tidak? Yang lain Nur Sadia atau siapa boleh yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu pembahasan latihan soal kita minggu kemarin. Itu. Oke, silahkan ada yang mau memaparkan jawaban dari tugas yang sudah saudara buat. Kita bahas bareng-bareng biar nanti saudara bisa tahu. Misalnya ada yang jawaban yang berbeda, saudara akan tahu letak perbedaannya dan yang benar itu yang jawaban yang mana. Itu biar nanti saudara paham dan ketika mengerjakan UTS itu saudara tidak bingung. Oke, silakan ada yang mau memaparkan hasilnya. Kalau ada nanti saya share screen melalui saya atau saudara juga bisa share screen. Nanti tinggal bilang saja, nanti saya jadikan co-host. Ada tidak? Silakan siapa? Nur Sadia atau siapa ini? Jangan lupa speakernya di unmute dulu ya kalau mau memaparkan hasil jawabannya. Nanti sekalian kita cek dari jawaban saudara kemarin itu bagaimana skewness-nya, bagaimana kurtosisnya. Nanti kita sekalian cek. Meskipun kita tidak melakukan perhitungan berapa besarnya skewness, paling enggak kita tahu. Karena di situ sudah ada nilai min, median, dan modusnya. Seperti itu. Baik, silakan ada yang mau memaparkan jawabannya. Ada tidak? Kalau ada, ini nanti saya share screen kan jawaban dari saudara.
Silahkan. Nur Sadia atau siapa ini? Who is share screen your answer about the segment? Silahkan, please. Ada yang mau share screen? Ini pada kemana ini? Kenapa semuanya pada diam? Silence. Siapa yang mau share your answer assignment? Bu, Ya. ini hasil tugas saya kirimkan ke Bu Nina terus di share screen bisa Bu? Sebentar. Atau Soalnya pakai HP. oh pakai HP. Ya. Saya download dari Elena saja ya. Oh, iya Bu. Sebentar. Anissa siapa tadi? Fitri Nur Arifah Bu. Fitri. Oke, sebentar Fitri. Fitri Nur Arifah. Fitri Nur Arifah. Oke, ini saya download ya. Sebentar. Oke. Sebentar saya share screen dulu. Ini bisa terlihat? Apakah sudah terlihat jawabannya? Sudah lihat. Sudah ya? Oke, kalau sudah, bentar. Oke, silahkan Fitri, sambil teman-teman yang lain juga silakan bisa dicek jawabannya, apakah jawaban saudara itu sama atau berbeda. Oke, ini sebentar ya. Ini sudah ketemu. Oke, ada 2 individual task. Tes yang pertama itu saudara menentukan kuartilnya ya. Kuartil satunya, K1-nya nilainya for kuartil 1 itu 159,5. Adakah yang berbeda dari jawaban saudara? Atau semuanya sama? Sama, Bu. Sama, Sama. Bu. Sama, Oke, Bu. kalau sama, kemudian we continue in individual task 2, di mana di sini you should calculate first mean, median, modus, and then first and third quartile, Q1 and Q3, and then the first, fifth, and seventh decile, and then the last you should calculate first 25, 50, 75 percentile. Itu oke. For the answer question number 1, the value of mean-nya is 135,58. Sama nggak punyanya saudara? Atau dari nilai ini ada yang berbeda? Semuanya sama? Sama, Bu. Sama. Oke. Maaf, hasilnya belum terlihat di saya. Itu iya belum terlihat. Belum terlihat, Bu. Oh, Jawabannya Fitri. jawabannya belum terlihat. Iya.
Oke, sebentar. Belum ada itunya. Belum terlihat. Ini sebentar, saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Kalau ini sudah terlihat belum? Udah, Bu. Oke. Silakan nanti kalau belum terlihat bilang ya. Kalau ini sudah ya. Nah, sudah terlihat. Nilai min-nya itu adalah 135.58. Sama nggak punya saudara? Sama. 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 Oke, nilai mediannya 145,5. Sama, Bu. Sama. Modusnya nilai Sama. Oke, modusnya 163,4. Sama, Bu. Sama, Sama semua ya. Oke, sekalian karena kita pembahasannya itu adalah skewness and kurtosis. Kalau dilihat dari nilai min-nya tadi 135,58. And then mediannya 145,5. Modusnya 163,4. Kira-kira ini skewness-nya skewness left or skewness right or simetris? Left. Left. Left ya, Ya. karena alasannya apa? Median Minnya lebih kecil. Ini yang lebih kecil. Lebih kecil daripada modus. Oke, because the value of mean itu lebih kecil dari nilai median, lebih kecil dari nilai modusnya. Jadi bisa terlihat ya, skewness-nya itu adalah skewness left. Gitu. Kemudian untuk yang kuartil, di sini perintahnya itu adalah kuartil 1 and kuartil 3. Nilai kuartil 1-nya itu sebesar 102,2. Punya saudara sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Sama, Bu. Oke, sama. Kemudian the third quartile, aduh koneksi saya nggak stabil ini. Yang the third quartile itu nilainya 165,3. 165,3. Sama tidak? Sama. Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Sama. Sama. The question number 3 for the decile. Decile yang pertama, the first decile, hasilnya adalah 86. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Decile yang kelima, 50 decile. 50 decile itu hasilnya 145,5. Sama, Bu. Sama. Yang terakhir 7 decile, hasilnya 162,2. Sama, Bu. Terakhir yang persentil. Yang persentil, yang the first percentile, the result is 63.68. Sama enggak? Sama, Bu. Sama semua ini. 25 persentil. 25 persentil itu hasilnya 102.2. Iya, sama. Yang 50 persentil 145.5. Sama. Oke, and then the last 75 persentil itu the result is 165.3. Sama. Sama. Alhamdulillah kalau semuanya sama ya. Jadi hasil dari pekerjaan saudara itu karena semuanya sama berarti ini betul semua ya. Atau ada yang ini tidak ada yang berbeda kah? Tidak ada.
Oke. Hasilnya sama, Bu. Hasilnya karena hasilnya sama berarti alhamdulillah saudara sudah bisa memahami for the central tendency topik mulai dari mean, median, modus, desil, and then quartile and percentile. Oke, itu. Nah, karena semuanya sama berarti ya syukurlah tidak ada problem to finish your assignment. Jadi saya apresiasi saudara karena saudara sudah bisa memahami untuk materi ini. Kecuali kalau ada yang berbeda kan akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Tetapi karena your answer is all of your answer is same, berarti ya syukurlah kita lebih efektif waktu ya karena diskusinya tidak cukup panjang ini. Oke, kalau ini hasilnya semuanya sama, mulai dari sentral tendensi yang min sampai persentil, ada pertanyaan tidak terkait dengan materi ini? Sudah paham semua ya? Saya rasa sudah paham. Kalau di central tendency it is mudah lah, easy to understand about the topic. Karena ini masih basic banget untuk perhitungan di dalam statistik dengan menggunakan data-data yang kemudian di-convert in group data, di-convert ke dalam data berkelompok seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena kita sudah clear ya, sudah clear untuk pembahasan dari tugas-tugas saudara. Silahkan dipahami dengan sebaik-baiknya karena the central tendency topic ini itu akan menjadi will be question in mid test. Ini adalah salah satu soal yang nanti akan keluar di dalam ujian tengah semester atau mid test. Jadi tugas ini, tugas yang sudah saudara kerjakan secara handwriting, ditulis secara manual ini, jangan sampai hilang catatannya. Silakan diarsipkan, dikumpulkan, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang nanti saudara akan kesusahan untuk mengerjakan mid-test-nya karena soal dari mid-test-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi saudara menghitung mean, median, modus, and then quartile, ada desil, ada persentil. Nanti mungkin persentilnya kalau kita mengerjakan kan itu ada first percentile, ada 25, ada 50, ada 75 persentil. Jadi mungkin nanti akan saya acak soalnya bisa jadi 60, bisa jadi 40, bisa jadi 57 dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti ini saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Karena waktunya juga sudah selesai jam 8.34. Ini sekalian saya akhiri ya untuk si kadunya. Saya harus login lagi nih. Oke, untuk latihan soal yang skewness sama kurtosis, ini silahkan saudara latihannya meneruskan dari soal yang kemarin, yang sudah berarti soal yang tadi ya, yang sudah kita bahas nilai min, median, modusnya, itu kan sudah ketemu. Hasilnya itu adalah skewness life. Tetapi berapa besarnya skewness-nya itu yang saudara belum diketahui. Silakan tugasnya itu dikerjakan. Jadi saudara tugasnya hanya menghitung berapa besarnya skewness-nya saja. Kalau untuk yang kurtosis tidak perlu. Dan ini tidak dikumpulkan,
nanti minggu depan kita bahas secara bersama-sama. Jadi saudara tidak perlu upload di Elena, cukup nanti minggu depan kita bahas bersama-sama, langsung nanti saya share screen saja hasil dari pekerjaan saudara. Nanti salah satu sebagai sampel gitu. Oke, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, ini mulangnya sudah saya akhiri. Minta tolong untuk divalidasi. Terima kasih atas partisipasi saudara di perkuliahan hari ini. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mom.